Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menjaga memelihara kami untuk kami terus datang kepadamu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu untuk kami boleh mengawali kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan menjadi pembacaan kita hari ini terambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan di ayatnya yang kedua. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang menanam pohon pasti mengharapkan pohon itu bisa bertumbuh dengan baik. Pohon yang bertumbuh dengan baik biasanya mereka akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Selain itu, buahnya juga bisa dinikmati. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Ketika dia melayani, menanam sebuah jemaat, dia juga memiliki kerinduan bahwa jemaat itu akan berakar, bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Kalau kita melihat di dalam satu bagian ini dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-10, Rasul Paulus memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa. Bagaimana jemaat Tesalonika mengalami pertumbuhan kehidupan rohani yang luar biasa, di mana dia bersyukur selalu dan menyebut mereka di dalam doanya. Kenapa Bapak Ibu Paulus bersyukur akan hal ini? Karena jemaat Tesalonika telah menjadi jemaat yang sehat dan bertumbuh, di mana iman mereka terus memberikan buah-buah pelayanan. Pelayanan mereka baik, kasih yang mereka lakukan terwujud secara nyata, dan mereka terus memberikan berita sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Saudara, hal ini tentunya menunjukkan bahwa kehidupan mereka nyata, di mana mereka adalah umat pilihan Allah. Sebagai umat pilihannya, mereka boleh menerima Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Bukan dengan kata-kata hikmat, kefasihan, kesenangan, kemampuan, kekarismaan seseorang, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup mereka. Dan menarik saudara, bagaimana tanggapan Rasul Paulus ketika melihat jemaat ini bertumbuh. Jemaat juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa, di mana jemaat mereka hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Injil bukan hanya mengubah hidup mereka dari penyembahan berhala menjadi pelayan Allah yang hidup dan benar, melainkan juga membuat jemaat menjadi jemaat yang taat. Mereka taat membaca firman Tuhan. Mereka taat melakukan firman Tuhan. Sehingga pertumbuhan dan buah mereka sungguh nyata. Mereka hidup dengan penuh kasih dan menantikan kedatangan Kristus. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tesalonika mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Mereka boleh menjadi teladan bagaimana Injil itu bekerja di dalam hidup mereka. Sehingga di mana-mana mereka boleh menjadi berkat. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah iman kita bertumbuh? Apakah kasih kita itu nyata, di mana kita boleh melayani sesama? Apakah hidup kita menghasilkan sesuatu yang menjadi berkat bagi
orang-orang di sekitar kita. Marilah kita menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan biarlah Injil yang kita dengar boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk kita boleh menyatakan buah-buah pertobatan iman kita di dalam Tuhan Yesus, dan Injil itu nyata bekerja di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Injil-Mu, firman-Mu boleh kami dengar. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengubah kami. Untuk kami terus belajar meninggalkan cara kehidupan kami yang lama. Untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan sungguh Injil itu bekerja dalam perkataan kami, perbuatan kami, sikap hidup kami. Sehingga nyatalah karya Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin.